Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Film, channel alur film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar semuanya sahabat Ngopi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre horor romantis yang berasal dari Asia Tenggara, yang masih tetangga negara kita juga, yaitu Thailand, yang dikenal dengan sebutan Negeri Gajah Putih, yang berjudul Ghost Wife, yang mana film ini mengisahkan tentang seorang arwah gadis penasaran yang demi cintanya kepada pasangan rela menipu bahwa dia masih manusia dan selalu ingin bersamanya. Mampu kasih cowok terlepas dari belenggu arwah pasangannya tersebut? Nah, daripada penasaran, mari kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dimulai dari adegan di mana di suatu tempat terdapat seorang biksu yang lagi melakukan ritual, di mana di situ juga terdapat seorang wanita yang sepertinya sedang kerasukan hantu. Dan setelah dibacakan mantra oleh sang biksu, di mana dia juga menyuruh hantu yang merasukinya untuk keluar dari tubuh wanita itu. Dan seketika itu juga wanita itu menjerit kesakitan dan film pun baru dimulai. Di suatu tempat, tepatnya di sebuah apartemen, tinggallah seorang gadis bernama Nat, di mana saat itu dia akan berangkat sekolah, di mana dia berasal dari suatu desa dan baru saja tiba di Bangkok, di mana dia menyewa apartemen yang dekat dengan sekolahnya, di mana saat itu juga muncul sosok pria remaja yang bernama Meg, di mana Meg ini cowok yang sedikit tajir dan juga ternyata kakak kelas dari Nat, di mana saat di halte mereka bertemu, di mana Nat yang melihatnya langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Dan tanpa langsung basa-basi, Meg berkenalan dengan Nat. Selepas pertemuan pertama yang singkat itu, di mana akhirnya Meg sering menemui Nat di apartemennya untuk belajar bersama. Dan akhirnya terjadilah hal-hal yang begituan, di mana setelah selesai Meg berjanji akan selalu menjaga Nat. Esoknya di saat sekolah, ibunya Meg mendatangi sekolahan anaknya karena dia mendengar bahwa anaknya mempunyai pacar satu sekolah dan mendapatkan kabar bahwa anaknya sering menginap di apartemen pacarnya tersebut. Alhasil, setelah bertemu ibunya, Meg langsung memarahi dan memaki Nat dan beranggapan bahwa Nat hanya menginginkan uang anaknya saja, dan memutuskan untuk membawa Nat pindah sekolah ke luar negeri agar tidak bertemu dengan gadis tersebut. Setibanya di apartemen tempat tinggalnya, yang ternyata sudah ada ibunya Nat yang datang dari desa, di mana dia menginginkan Nat agar fokus sekolah dan jangan bermain-main, apalagi pacaran, agar kelak dia sukses. Dan dia juga bertanya sosok cowok yang mendekati Nat, tapi Nat menjawabnya jika dia sudah pergi. Tak lama Nat merasakan tidak enak badan dan pergi ke kamar mandi, di mana dia di sana mulai muntah-muntah, yang ternyata setelah dicek Nat kaget, ternyata dia lagi hamil. Saat keluar dari kamar mandi, dia berpapasan dengan ibunya dan tak sengaja alat tes pack tersebut jatuh dan ditemukan oleh ibunya. Ketika itu juga ibunya marah dan kecewa kepada Nat, dan ibunya juga bertanya, apakah cowok kamu tahu? Kemudian Nat menjawab sambil menangis bahwa Meg cowoknya tidak tahu karena belum sempat memberitahunya dan Meg sudah pergi. Kemudian dia juga menjawab bahwa akan merawat anaknya tersebut. Dan perasaan bingung, ibunya akhirnya mengatakan jika menjadi ibu tunggal tidaklah mudah, apalagi Nat masih muda. Ibunya tidak ingin Nat seperti dia, di mana ibunya juga ini adalah ibu tunggal yang mengurusi Nat dari kecil. Dan akhirnya ibunya menyarankan agar Nat menggugurkan kandungannya. Dengan berat hati, Nat akhirnya menyetujui dari ibunya itu. Akhirnya keesokan harinya mereka berdua mencari klinik aborsi, di mana tempat klinik tersebut berada di tempat tersembunyi, karena memang praktek aborsi adalah sesuatu yang ilegal di negara tersebut. Saat giliran Nat dipanggil, dia langsung masuk dengan wajah yang ketakutan, di mana saat sampai di dalam dia melihat alat aborsi yang digunakan adalah alat seadanya, di mana saat proses aborsi tersebut ternyata gagal dan Nat ternyata sudah meninggal, di mana dia melihat ibunya menangisi jasadnya. Dan tak lama kemudian ternyata lahirlah bayinya si Nat yang sudah menjadi arwah.
Kemudian esoknya Ibu Nat mengunjungi apartemen anaknya untuk membawa barang-barang dan peralatannya Nat. Tapi saat ingin mengemasi barang-barang tersebut, tiba-tiba ibunya mendapatkan gangguan mistis yang berasal dari arwah anaknya sendiri. Karena ternyata arwah Nat membenci ibunya karena akibat mengikuti arahan ibunya, Nat meninggal dunia. Di malam harinya ibu kos memberitahukan kepada penghuni lain jika si Nat sudah meninggal. Mana malam itu si ibu kos mengalami gangguan dari arwah Nat. Mana di apartemennya si ibu kos memberitahukan kepada ibunya, di mana akhirnya ibunya Nat memanggil dukun setempat dan menceritakan kejadian yang menimpa Nat dan meminta bantuannya untuk dapat menenangkan arwah Nat sehingga tidak mengganggu orang lain. Setelah itu sang dukun pergi ke tempat praktek aborsi tersebut, di mana setelah di dalam dukun tersebut bertemu dengan arwah Nat, di mana dia langsung menyerang si dukun tersebut. Dan akhirnya dukun itu lari kewalahan dan mengatakan kepada ibunya Nat bahwa anaknya sudah menjadi arwah yang sangat jahat dan ganas. Di mana di malam harinya di tempat apartemen Nat tinggal ada ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, di mana dia saat itu mendengar suara bayi dan dia mendekatinya. Tapi saat itu juga arwah Nat yang sudah seperti kuntil anak itu berdiri tepat di belakang dan tak lama kemudian berada di depan si ibu sambil mendorong kereta bayi tersebut, di mana si ibu tersebut langsung lari ketakutan. Di mana di sisi lain juga ada salah satu pengunjung apartemen tersebut, di mana dia diganggu, di mana dia melihat seorang perempuan yang berada di dalam lift bersamanya sambil menggendong seorang bayi, di mana pemuda tersebut malah mengajak bercanda bayi yang digendong. Alhasil jari pemuda tersebut langsung digigit oleh bayi tersebut. Di mana paginya para penghuni apartemen tersebut protes kepada ibu si pemilik apartemen, di mana dia langsung menelpon ibunya si Nat dan menanyakan proses kelanjutannya. Tapi tiba-tiba suara ibu Nat terputus dan muncul suara seram seorang wanita yang mengatakan jika dia jangan diusik dan jangan diganggu. Di mana keesokan harinya para penghuni apartemen mendatangkan dukun untuk mengusir arwah Nat dari apartemen tersebut. Di mana si dukun ini sepertinya seorang YouTuber, di mana dia mengajak asistennya untuk merekam situasi yang terjadi. Saat di dalam mereka langsung dihadangkan dengan kereta bayi, di mana bayi yang ada di dalamnya menangis. Di mana saat itu sang asisten dukun mendekati kereta bayi tersebut dan berusaha menggendongnya. Di mana saat dilihatnya bayi tersebut, malah bayi tersebut menjadi bayi setan. Dan seketika juga sang asisten dukun itu melemparnya ke atas dan bayi tersebut malah merangkak dengan cepat menuju kamarnya. Di mana akhirnya dukun dan asistennya ikut masuk ke dalam. Sesampai di dalam kamar Nat, pintu langsung menutup sendiri dan terkunci. Di mana sang asisten berusaha membuka pintu tersebut tapi tak terbuka. Di mana sang dukun akhirnya berhadapan dengan sosok arwah Nat. Di mana si dukun mulai merapalkan mantranya, tapi sosok arwah Nat sangat kuat sehingga muncul angin yang berhembus sangat kuat. Di mana sang asisten juga malah disibukkan dengan memukul bayi setan tersebut yang membuat arwah Nat makin marah. Setelah pintu terbuka, asisten sang dukun langsung berlari keluar. Di mana sang dukun itu juga tidak kuat melawan Nat dan akhirnya sang dukun terpental keluar dan langsung lari ketakutan. Beberapa hari kemudian, di mana saat malam tahun baru tiba, akhirnya cowoknya Nat yaitu Meg tiba di apartemennya si Nat. Di mana ketika dia masuk ke dalam apartemennya si Nat tampak baik-baik saja. Di mana si Meg ini langsung masuk ke kamar Nat dan saat masuk langsung disambut oleh Nat sambil menggendong seorang bayi. Di mana arwah Nat ini langsung menyamar kembali menjadi manusia dan langsung menyambut kedatangan kekasihnya dengan riang gembira. Di mana saat Meg mengetahui bahwa bayi itu adalah anak dari si Meg, maka si Meg langsung berjanji untuk selalu menjaga buah hatinya dan juga kekasih pujaan hatinya tersebut. Keesokan paginya si Meg mencoba mengajak Nat untuk sarapan di luar,
Tapi saat itu Nat menolak dengan halus, di mana akhirnya Meg yang sendirian keluar untuk membeli sarapan pagi buat mereka berdua. Di mana saat di luar para penghuni apartemen lainnya itu menatap Meg dengan aneh. Kemudian setelah Meg memesan makanan dari kang penjual bubur, akhirnya Meg segera pergi. Tapi saat itu dia dihadang oleh yang punya apartemen, di mana dia menjelaskan sesuatu hal. Tapi saat itu Meg sedang terburu-buru, tidak jadi mendengar penjelasan sang ibu apartemen tersebut, di mana Meg juga mengatakan jika dia sudah ditunggu oleh istrinya di dalam. Akhirnya ibu pemilik apartemen tersebut terdiam. Sesampainya di kamar, Meg menceritakan bahwa para penghuni apartemen lainnya sangat aneh dan pantas saja Nat tidak mau keluar ketika diajak makan bersama. Dan Nat yang mendengarnya hanya terdiam saja sambil menggendong bayi. Beberapa hari berlalu, Meg pergi ke supermarket terdekat untuk membeli popok bayi, mana semuanya menatap Meg dengan aneh dan sinis. Kemudian Meg akhirnya angkat bicara dan menanyakan kepada penjaga kasir tersebut kenapa semuanya menatapnya dengan aneh dan sinis. Kemudian penjaga kasir tersebut menjawab jika tidak terjadi apa-apa, mereka hanya kagum terhadap keromantisan Meg dan Nat saja. Tapi saat itu si ibu pemilik apartemen malah bercoloteh jika Meg saja yang buta. Tapi saat itu penjaga kasir langsung membekap mulutnya ibu tersebut, dimana setelah Meg pergi, sang ibu tersebut malah marah kepada penjaga kasir tersebut dan mengatakan kenapa kita tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Lalu Meg. Penjaga kasir itu mengatakan jika semenjak Meg hadir di apartemen itu, maka tidak ada lagi gangguan yang disebabkan oleh hantu Nat kepada mereka. Kemudian di sisi lain, saat Meg sudah berada di kamar Nat, dia mengatakan bahwa dia ingin menikahi Nat, tapi saat itu Nat mengatakan jika dia belum siap. Kemudian selang beberapa hari, Meg akhirnya pulang ke rumah dan menemui ibunya. Kemudian Meg juga mengatakan jika dia ingin menikahi Nat. Mendengar hal tersebut, ibunya yang tahu jika Nat sudah mati mengatakan yang sebenarnya jika Nat pacarnya sudah mati. Mendengar hal tersebut, Meg tidak percaya mendengar penjelasan ibunya dan pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian saat Meg kembali ke apartemennya, dia disambut oleh Nat, dan saat Nat pergi ke dapur, di saat itu pula Meg mengambil handphonenya dan ingin memfoto bayi tersebut. Dan pada saat difoto, wajah bayi itu berubah menjadi bayi setan dan membuat dia terkejut sehingga dia menjatuhkan handphonenya. Mendengar hal itu, Nat bertanya kepada Meg apa yang sedang dia lakukan. Kemudian Meg menjawab jika dia ingin memfoto anak mereka. Mendengar hal itu, Nat mengatakan jika ingin memfoto anak mereka, dia juga harus ikut bersama. Akhirnya mereka bertiga berselfie ria di kamar. Bahkan mereka juga sudah berani keluar rumah. Di mana hal tersebut menjadi perbincangan penghuni apartemen, di mana saat itu si ibu kos tempat apartemennya merasa kasihan dengan Meg dan ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi rekan-rekan yang lain melarangnya, takut dengan hantu Nat, dan dia marah kepada mereka. Benar saja, saat si ibu kos pemilik apartemen tersebut beranjak ingin masuk ke kamarnya, dia langsung mendapat gangguan hantu Nat yang tidak suka jika dia mengganggu ketenangan mereka. Keesokan harinya, si ibu kos melihatkan kepada rekan-rekan bahwa ada seorang biksu yang bisa mengalahkan hantu Nat sambil memperlihatkan video tersebut. Di mana saat itu rekannya yang lainnya akhirnya setuju dan langsung menuju ke tempat kediaman biksu itu. Sesampainya di sana, mereka menceritakan apa yang terjadi di apartemen mereka. Awalnya biksu tersebut menolaknya karena baru kalinya juga menangani hantu langsung, karena biasanya dia hanya mengusir hantu yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi saat itu mereka memohon agar biksu dapat menolong mereka untuk mengusir hantu Nat. Melihat ketulusan mereka dan keganasan hantu Nat, akhirnya sang biksu bersedia membantunya. Di mana akhirnya sang biksu datang ke apartemen hantunya si Nat, di mana saat itu juga dia di dalam kamar. Dalam kamar, Nat menyuruh Meg agar keluar dari kamar karena mengetahui kedatangan biksu tersebut. Pada saat sang biksu berada di tepat lantai kamar Nat, dia langsung disambut beberapa gangguan. Tapi sang biksu tidak gentar sama sekali dan langsung masuk ke dalam kamar Nat, di mana hantu Nat langsung menyerang biksu tersebut. Tapi kekuatan si biksu bukanlah tandingan dari hantu si Nat, dan dia menyerah.
Saat itu juga Meg masuk ke dalam kamar dan langsung kaget ada apa sebenarnya yang terjadi. Dan si biksu pun menjelaskan jika istri Meg sudah mati dan menjadi hantu gentayangan. Dengar hal tersebut, Meg tidak percaya kepada ucapan sang biksu. Tapi saat itu juga sang biksu mengatakan kepada Meg untuk coba kau baca apa pemberianku ini. Kemudian Meg merapalkan doa tersebut. Kejadian aneh pun terjadi, di mana dia ingat beberapa kejadian seperti wajah anak yang berubah menjadi setan saat dipoto, dan seketika juga kamar Nat langsung berubah menjadi kamar yang berantakan, seolah-olah tidak pernah ditempati. Dan saat melihat ke arah dapur, Meg kaget karena melihat hantu Nat sambil menggendong bayinya. Di mana saat itu Meg akhirnya keluar kamar dan lari ketakutan. Dan pada saat lari dia teringat dengan wajah kekasihnya dan langsung berbalik kembali menuju kamarnya Nat. Tapi saat itu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Di mana saat itu warga yang mendengar kecelakaan tersebut langsung berlari menuju lokasi di mana Meg tertabrak. Ternyata Meg sudah meninggal dan dia langsung segera masuk ke kamar Nat. Kemudian Meg juga memohon agar mereka jangan diusir. Di mana saat itu juga sang biksu yang melihat kegigihan cinta mereka, maka biksu tersebut membiarkan pasangan hantu tersebut berada di kamar itu. Dan di mana dia juga memasang mantra pada depan pintu kamar mereka agar hantu Meg dan hantu Nat serta bayinya tidak bisa keluar kamar dan tidak lagi mengganggu penghuni apartemen lainnya. Dan film pun selesai. Baiklah, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan bikin anak dulu sebelum menikah, nanti jadi anak setan. Hehe. Oke, demikianlah cerita alur film kali ini. Sampai bertemu kembali di video alur film berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.